Selamat malam. Saya atas nama Rini Lisarvelina Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan mereview buku ketiga, Perubahan Sosial Budaya tentang Warisan Pembangkang Aktivitas Media Sosial Samizdat. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Warisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum warisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia. Apabila peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Internet sebagian besar analogi yang berfungsi untuk menopang fantasi emansitoporis yang diinvestasikan di media digital dengan warisan sejarah, tetapi sejak teknologi, ideologis adalah target yang bergerak, narasi wings dan merupakan umur yang baik. Kerangka kerja atau cyber optimis, di mana analogi dikerahkan di hari-hari awal, internet yang beberapa ketergantungan tersebut pada posisi yang kedua, yang perpecahan dengan perang dingin sebelum tanda identifikasi diri dan kerangka referensi dan budaya yang sangat alternatif, yang analogi antara media sosial digital dan submit yang berlimpah dan berwawasan dalam beasiswa. Bab 2 Pembahasan. Samizdat membedakan dirinya tidak hanya dengan ide-ide dan perdebatan yang membantu menyebar ke khalayak yang lebih luas, tetapi juga dengan membentuk fisiknya. Dalam yang diketik dengan tangan, sering buram dan berkerut, dengan banyak kesalahan ketikan, dan sampul yang tidak mencolok membantu memisahkan dan mengangkat samizdat Rusia dan sastra Barat. Bentuk fisik samizdat muncul dari kurangnya sumber daya dan kebutuhan untuk tidak mencolok. Belakangan, para pengembangan di Uni Soviet mulai mengagumi kualitas-kualitas ini yang berkepentingan mereka sendiri. Penampilan samizdat yang compang-camping sangat kontras dengan tampilan teks yang halus dan diproduksi dengan baik dan disahkan oleh kantor sensor untuk diterbitkan oleh negara. Bentuk samizdat lebih diutamakan dan daripada gagasan yang terampil untuk diungkapkan dengan menjadi simbol kuat dari akar dan semangat yang memberontak penduduk Uni Soviet. Akibat bentuk fisik samizdat itu sendiri meningkatkan pembaca samizdat menjadi tindak rahasia yang berharga. Budaya cetak tanah dan yang dapat dimasukkan dan tidak tampak tujuan lebih indensial. Apapun yang dilakukan termasuk puding coklat yang diperas melalui kertas timika. Yang pertama, analog antar media sosial digital dan samizdat yang berlimpah dan beasiswa, publik lingkup, politik, dan bahwa wacana kebijakan luar negeri, istilah dasar kemiripan pada yang menarik tidak jelas. Komunikasi horizontal, terdesentralisasi dengan jaringan arus komunikasi, ditopang oleh non-profesional, ekonomi dalam berbagai etos budaya alternatif, infrastruktur untuk aktivisme perkembangan internet, sebagian besar analogi yang berfungsi untuk menopang fantasi emansipatoris yang diidentifikasi dengan media toko, komplementer dengan warisan sejarah, tetapi sejak teknologi, hadiah logis adalah target yang bergerak, narasi wiksi,
yang belum berumur dengan baik. Kerangka kerja optimis di mana analog dikerahkan di hari-hari awal internet yang berbeda tergantung dengan posisi kedua sisi yang terpecah dalam perang dingin sebelumnya. Yang berikut media perkembangan yang membentuk lingkungan, jaringan-jaringan lingkungan sosial yang kompleks. Kumpulan yang diperlukan untuk mempertahankan komunikasi horizontal yang bebas dari campur tangan negara berdasarkan saran atau yang di ASKES yang terdiri dari orang atau seperangkat dan makna yang bersama-sama membentuk aliran budaya tanpa izin. Jaringan titik disimpulkan adalah jurnal penerbit, publik identifikasi budaya cetak, bahwa tanah dengan surat kabar, atau jurnal seperti sebagian dan logo penerbit seperti biasa. Sirkuit distribusi dan pada kerja tak kenal dengan printer atau kena mesin. Jaringan distribusi dan tim pencetak Landes berkembang pesat dalam kebutuhan untuk menerbitkan banyak secara ratusan ribu dan surat kabar, tetapi mereka independen di pengertian organisasi. Inisiatif secara ideologis spesifik bagi mereka yang terlibat dalam pencetakan dan distribusi. Mempertahankan aliran ide tanpa izin adalah nilai yang muncul di atas. Algoritma, tetapi pada efek kumulatif, keputusan yang sedang diuji seperti yang diamati Adam Michael, faktor utama adalah energi yang memberontak dan penampilan para aktivis. Mencari peluang untuk menghibur dan yang terlibat secara politik. Masing-masing adalah jenis manajer pada tingkat tertentu dari struktur organisasi yang membuat keputusan tentang banyak upaya yang dimasukkan ke dalam dan menghitungkan apakah mungkin kepuasan sepadan dan risikonya. Ciri budaya cetak tanpa izin yang menempatkan tempat di mana benua sejarah. Media sosial daripada sabuk transmisi, jurnal bawah tanah adalah jaringan mutual ketergantungan. Pertama-tama karena sirkulasi terbatas yang dapat dilakukan oleh outlet individu mencapai tanpa menimbulkan kecurigaan. Publikasi tanpa izin saling mengandalkan dan pembaca mereka untuk menginformasikan untuk berpergian. Masalah tunggal diperkirakan menjadi batas teknik organisasi kapasitas inisiatif dan rata-rata untuk surat kabar terbesar adalah sekitar 20.000 sampai 30.000. Bahkan cetak dari judul yang paling profesional seperti Tignoid Mosaics yang pada saat-saat terpenting yang mencapai rekor 80.000 eksemplar. Yang adalah itu sendiri terlalu kecil untuk memberikan siklus yang tepat dan pernyataan solidaritas yang diterbitkan di sana yang terlebih dahulu dan harus bergantung pada buletin-buletin yang lebih kecil, kaleng-kaleng dan perkuatannya, dan pada pembaca yang digorong dan membacanya. Yang keempat, budaya DIY. Melihat ke belakang dari era internet, pemikiran kami tentang aksesibilitas sarana komunikasi tetap pada instan, jangkauan global dan diduga rendah atau tanpa biaya ASKES. Dan itu menutupi pengamatan yang lebih mendasar. Apapun ruang lingkup, kecepatan dan magnilitas, komunikasi horizontal membutuhkan teknologi yang ada di dalamnya yang mencapai. Untuk masa sejarah, samizat dapat diakses dengan mudah. Dalam tahun-tahun pasca perang, tidak hanya di timur tetapi juga di barat, 43 media cetak, radio dan televisi kepemilikannya, media konsentrasi dan sedikit sarana komunikasi yang tersedia bagi rata-rata dalam sangat lokal, seperti radio komunikasi, surat kabar, atau diawasi dengan ketat. Seperti
halnya radio ham atau dua arah komunikasi nirkabel amatir yang melalui gelombang radio. Di bawah ini soilisme, negara aparat yang mengawasi budaya yang beroperasi yang tidak melalui sensor kreatif dan proses yang pers, tetapi juga melalui pengaturan akses hingga struktur komunikasi. Itu termasuk kepemilikan negara yang tercetak pers. Tetapi ada juga kendala yang bersifat ekonomi. Satu, prima ekspresi tidak seimbang ekonomi sosialnya di Republik Rakyat Polandia adalah krisis penerbitan permanen yang terutama adalah hasilnya. Yang berikut imajinasi media sosial. Pentingnya budaya DIY tidak hanya praktis tetapi juga simbiosis. Ini adalah di mana kita dapat melihat dengan jelas kesalahan varian teknologi dan dari kemenangan liberal pasca 1889 yang tidak hanya menyesatkan kita tentang kemungkinan-kemungkinan dan kendala kebebasan internet, tetapi itu juga mendistorsi pemahaman kita tentang masa lalu. Sementara Heritage pada tahun 1980-an digunakan secara episodik di bawah tanah Polandia dan tidak terlalu penting untuk mempertahankan perbedaan pendapat atau digunakan dalam skala besar, baik Polandia maupun Timur lainnya. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.